Menolak menjadi menua nih ya. Orang pikir ini saya pakai pesan atau beli apa. Saya nggak beli mesinnya saja, datang saya rakit. Tapi saya bilang, saya janji, nanti kalau seandainya saya punya babi melahirkan banyak, datang kita guling babi makan di sini. Ini sekarang kita berada di apa? Kero. Di Kero kompleks peternakan tidak hanya satu, tetapi babi, ayam, bebek, seperti itu semua. Dulu itu dengan itik juga banyak, tetapi itik itu kita datang ke sekarang sudah susah sekali. Dengan bebek entok juga tidak bisa. Kita hanya kembangkan kita punya bebek yang ada di sini. Ya, kalau dia bertelur, kita masukkan di mesin penetas, ditetaskan, kemudian kita masukkan di box-box untuk piara dari kecil. Jadi itu juga berkembang cepat. Jadi Bapak ingin tahu nih, awal mula sampai kepikiran untuk membangun usaha seperti ini itu bagaimana? Oh, itu berkembang. Itu dari pertama itu kan 1 tahun sebelum pensiun itu kebetulan babi di rumah itu kan anaknya 9 ekor tuh. Lalu ibu itu mau keluarkan, saya bilang tidak usah dulu. Tahun depan itu saya sudah pensiun, saya mau kerja apa. Jadi jangan jual, tapi saya coba buat kandang di lokasi baru dulu. Jadi saya buat kandang, sepanjang 1 tahun itu saya buat kandang. Pas saya pensiun itu, babi itu saya sudah offer ke sini. Nah, offer di sini berkembang dari 9 itu menjadi banyak. Karena ada sekitar 6 ekor itu kan betina tuh, jadi dikawinkan, melahirkan, jadinya banyak. Jadi situ berkembang cepat tuh, jadi akhirnya berkembang dari gedung yang kecil menjadi gedung besar karena babinya tampak banyak. Lalu dari situ kepikiran, kenapa hanya babi saja? Datangkan lagi ayam. Jadi ayam saya datangkan, piara juga ayam. Waktu itu kan babi juga akhirnya mati semua, 46 ekor itu mati semua waktu babak pertama itu. Jadi di atas kandang babi itu saya buat kandang ayam semua. Jadi ayam potong itu di dalam, ayam kampung itu di luar. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang ini, kandang itu sebagian itu saya bongkar lagi, piara ulang lagi babi. Jadi kandang ayam itu saya bongkar semua. Tapi sebagiannya masih dipakai sampai dengan hari ini, tetap untuk piara ayam. Itu khusus ayam ayam ras itu kah? ayam pedaging. Ayam pedaging. Jadi itu sampai dengan hari ini. Tapi waktu itu dengan itik juga banyak sekali. Tapi kayaknya kita sibuk terlalu berlebihan. Sehingga saya stopkan itu, datangkan itik, lalu saya kembangkan entok atau bebek lokal kita punya itu sampai dengan hari ini. Sepertinya walaupun sedikit-sedikit tapi tetap ada lah. Bagaimana pemasarannya Bapak? Pemasaran itu juga masih manual ya, karena papan nama tertempel di depan itu orang sudah tahu, jadi datang ya, kalau mereka butuhkan mereka datang. Saya tidak cari pasaran yang kontak dengan orang untuk datang ambil banyak, karena saya juga tidak piara banyak-banyak. Jadi saya punya prinsip itu bahwa mereka sudah tahu tempat, berarti dengan sendirinya kebutuhan itu kan banyak orang, pasti mereka datang. Biar manual tidak jadi masalah, karena saya usaha ini bukan hanya sekedar untuk iseng-iseng supaya saya itu punya aktivitas untuk bekerja. Karena saya percaya atau saya tahu bahwa kalau istirahat otak dan istirahat fisik itu proses penuaan akan jalan cepat, laju. Jadi saya tidak mau seperti itu. Harus punya kesibukan lah seperti itu. Ini menolak menjadi menua nih ya. Artinya menua itu proses alamiah yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Tetapi itu kita mencegah supaya jangan stres, jangan sakit. Karena kalau ketika stres dan sakit, maka langkah perjalanan menuju penuaan itu kan prosesnya lebih cepat daripada alamiah selalu sehat. Baik. Ini sebuah kuliah hidup ini. Iya. Baik, berarti tapi Bapak harus banyak belajar nih, saya melihat nih. Bagaimana beternak hewan,
termasuk menetaskan telur juga ya? Iya, iya, iya. Berarti Bapak belajar dulu nih atau bagaimana, Mas? Sebetulnya kalau soal belajar itu kita dalam perjalanan piara, kita dengan sendirinya belajar karakter ayam, karakter babi, karakter bebek, seperti apa kita akan belajar dengan sendirinya. Begitu. Kalau seandainya kita mau berkembang itu misalnya kandang yang seperti apa itu kita lihat di YouTube. Itu kan kandang bermacam-macam ya kita boleh buat. Tapi saya punya prinsip itu bahwa yang penting saya setelah saya memelihara baru saya tahu mereka punya karakter hidupnya seperti apa, di situ kita ikuti. Orang pikir ini saya pakai pesan atau beli apa. Saya nggak beli mesinnya saja, datang saya rakit. Ini mesin penetas nih? Iya, saya rakit dan instalasi di dalam. Itu jadi yang begini. Ini untuk kapasitas 300 butir. Saya buat sendiri. Saya instalasi neon semua ada di dalam itu untuk pemanas. Ini nanti dia turun ke 80 dia nyala. Nanti dia naik ke 37,5 dia mati. Turun ke 37 dia hidup. Tidak terlalu teknis seperti yang dibuat barangkali oleh pihak pertanian, karena saya juga bukan pertanian. Model piara babi yang begitu banyak, saat-saat mereka punya masa untuk dikawin, kita juga belajar pelan-pelan juga pasti tahu. Seperti itu sehingga kita akhirnya belajar. Oh, hari pertama dia punya masa, bukan langsung kawinkan hari itu, tetapi lusa dan 2 hari atau 3 hari ke sana baru kita kawinkan, itu berarti pas. Nah, ini adalah proses untuk mengetahui kira-kira bagaimana kita kawinkan babi. Seperti itu sehingga ketika malas makan bagaimana caranya itu juga kita belajar sendiri, belajar sendiri sambil bertanya-tanya pada orang-orang peternakan seperti itu. Jadi dengan sendirinya pasti kita tahu dan menjaga kesehatan seperti apa, itu kita pasti tahu. Baik, selama ini Bapak dengan siapa Bapak untuk mengurus hewan-hewan ini, Bapak? Kalau mengurus hewan-hewan ini saya juga pikir pernah waktu akhirnya musibah datang sampai babi korban 46 ekor itu diantaranya 10 ekor itu lagi bunting. Itu akhirnya amblas semua dalam 3 minggu. Waktu itu saya pakai tenaga satwa dari Solor, itu pas 1 bulan, saya pekerjakan dia 1 bulan, itu pas akhir bulan itu dia punya kerja hanya gali lubang untuk kubur, kubur. Sampai selesai dalam 3 minggu, amblas habis dan akhirnya dia harus pulang, berhenti. Jadi saya berhenti lama dulu, itu saya mulai dengan ayam. Jadi di atas kandang babi itu saya buka kandang ayam, piara ayam. Dan saya ini baru mulai 3 tahun ini, baru 3 tahun ini saya mulai lagi babi. Jadi ini juga awalnya juga lumayan banyak karena orang belum laku anakan, akhirnya anakan itu saya besarkan, saya gemukan ada ruang kandang yang gemukan 10 ruang itu juga semua sampai besar-besar semua, akhirnya saya potong jual daging di sini, masukkan di freezer lalu jual. Jadi sekarang ini orang sudah mulai cari-cari anakan, jadi saya piara sekarang 8 ekor induk. Ini begitu melahirkan 3-4 ekor melahirkan, itu juga orang sudah langsung pesan begitu. Jadi ketika umur pisah dari induk, lalu beberapa hari kemudian dikeluarkan, itu mereka semua sudah datang ambil semua. Jadi tidak banyak ini karena lebih laku pada usia anak-anak, anak-anak babi itu sudah dilaku semua sehingga masih terbatas dengan keadaan seperti ini. Jadi untuk sementara masih dengan orang Solor itu atau tidak, orang Solor sudah berangkat, ini orang Lambunga. Tapi itulah saya butuhkan dia ketika misalnya makanannya habis, ya dia cari batang pisang, kemudian cari kendaraan muat ke sini, kemudian esoknya dia datang cincang, lalu cincang sementara masak. Setelah itu selesai. Selanjutnya itu saya kasih makan,
Kemudian kalau begitu habis, saya kontak lagi dia datang kerja seperti itu. Berarti Iya. untuk sementara masih semacam freelance Tidak gitu ya? menetap, tidak Freelance menetap, ya? pekerjaan tidak menetap karena tidak bisa digaji per bulan. Ini juga kita lihat dari kondisi pekerja itu karena dia harus butuhkan uang setiap hari untuk kebutuhan keluarga. Jadi kalau mau setiap bulan lalu setiap hari dia makan apa? Tunggu kalau 1 bulan dulu baru dia dapat uang. Itu yang kesulitan. Saya juga mengerti sekali dengan pekerja ini. Wah, ini menjadi pengalaman buat kami yang mendengar ini nih. Oke. Saya rasa ini satu hiburan. Saya tidak terlalu butuh, maksudnya butuh untung yang besar dari sini. Tidak amat. Saya ini kalau seandainya banyak, itu saya biasa panggil teman, terlebih ayam. Itu panggil teman mereka datang kita kumpul-kumpul, ya masak, makan, istilah petuno tekan tuh. Jadi makan, mau bebek, mau ayam. Tapi saya bilang saya janji, nanti kalau seandainya saya punya babi melahirkan banyak, datang kita guling babi makan di sini. Saya punya teman banyak gitu yang datang untuk tekan sini. Dan itu aki, ini kan ketua dia anak tua, jadi yang penting bawa jual.